Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini bagi kita bisa sholat subuh berjamaah, dan sebagai faedah di pagi hari ada beberapa nasihat yang disampaikan para ulama kita bagaimana menjadikan bulan Ramadan menjadi semakin berkah dan semakin banyak pahala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 10 perkara yang bisa menjadikan bulan Ramadan yang sedang kita lalui menjadi bulan yang jauh lebih berkah lagi bagi kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa saja 10 perkara itu? Tidak memperpanjang mukaddimah, kita akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, as-sabr. Perlunya kita untuk mempelajari atau memupuk kesabaran. Dan ulama ketika membagi sabar ini terbagi menjadi 3. Pertama, as-sabru ala ta'ah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Bersabar untuk senantiasa meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, as-sabru alal aqdar. Sabar ketika menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menerapkan 3 kesabaran ini, maka kita bisa menjadikan Ramadan ini semakin berkah. Dan sabar yang paling tinggi adalah as-sabru ala ta'ah. Sabar di atas ketaatan. Karena sabar di atas ketaatan itu perlu ijtihad, perlu kesungguhan. Orang yang tidak sabar ketika salat tarawih, dia tidak akan khusyuk salatnya. Orang yang tidak sabar ketika menahan lapar, dahaga dan syahwat saat puasa, maka dia akan terpaksa puasanya sehingga hilang berkahnya. Yang kedua juga as-sabru an maksiatillah. Maka ini tingkatan yang kedua, sabar ketika meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat tentu derajatnya di nomor 2 kan, karena meninggalkan maksiat itu tidak harus melakukan sesuatu, hanya meninggalkan saja. Makanya derajatnya di bawah sabar yang pertama. Karena terkadang orang meninggalkan maksiat itu ada kalanya lillahi ta'ala karena Allah, ada kalanya bukan karena Allah. Seperti orang kafir, ada sebagian mereka tidak minum khamr, alasannya hanya untuk kesehatan. Artinya dia ketika meninggalkan khamar itu bukan karena Allah, dia sendiri kafir. Sehingga tidak perlu ada upaya lain dengan sabar yang pertama tadi, harus ada kesungguhan. Kemudian yang ketiga, as-sabru alal aqdar. Dan ini yang banyak diistilahkan oleh masyarakat kita apabila diitlakkan kalimat sabar, biasanya ke yang ketiga. Sabar ketika menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala dan takdir-takdirnya. Ini yang pertama. Yang kedua, tarku kalamin nasi. Meninggalkan ucapan manusia. Di dunia ini ada 3 perkara yang pasti dilalui manusia. Tidak mau tidak, saya, Anda atau siapapun. Yang pertama, dunia ini bukan tempat istirahat, tapi dunia ini darul bala. Tidak ada manusia yang istirahat. Semua manusia itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu terkadang senyum, terkadang menangis, terkadang bahagia, terkadang pula sengsara. Begitulah tabiat manusia. Manusia akan senantiasa diuji, karena dunia bukan tempat istirahat. Yang kedua, manusia itu tidak akan selamat dari ucapan manusia. Tidak ada satupun manusia yang selamat dari ucapan manusia. Dan yang ketiga, manusia tidak mungkin selamat dari kematian. Yang ingin saya katakan nomor 2, bahwa manusia tidak mungkin selamat dari ucapan manusia. Jangan lagi sekelas kita. Orang-orang mulia yang mendahului kita, Musa alaihi salatu wassalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallah akhu Musa, udhiya kathiran fasabar.
Sungguh Allah merahmati saudara kami Nabi Musa. Sudah banyak sekali ujian-ujian yang menerpanya, tapi dia Nabi yang sabar. Bayangkan Musa alaihi salatu wassalam hanya karena mandi berpisah dengan Bani Israel. Bani Israel itu kalau mandi ya bareng-bareng kayak orang kampung dulu. Kita tahu mungkin antum yang orang kampung kemudian jadi kota karena pindah ke Batam. Kalau zaman baheula. Tapi saya kemarin pulang kampung sudah nggak ada, karena sungainya sudah keruh, jadi limbah tahu, jadi nggak ada orang lagi mandi di sungai itu. Kalau zaman dulu mandi ya bareng-bareng. Biasa orang itu melihat aurat satu dengan yang lainnya, tidak laki-laki tidak perempuan. Apalagi di zaman Nabi Musa kan begitu. Bani Israel biasa mandi itu, mereka rame-rame. Tapi Musa itu nabi pemalu, akhlak. Dia tidak mau mandi rame-rame. Akhirnya kemudian Bani Israel pun menuduh Nabi Musa memiliki penyakit dalam badannya. Bayangkan, padahal Nabi Musa seorang nabi, ulul azmi minar rusul, dan nabi Bani Israel. Tapi Bani Israel umatnya justru menuduh yang tidak-tidak kepada Musa. Satu hari Musa mandi, kemudian meletakkan pakaian di atas batu. Tiba-tiba pula batu ini berjalan, sementara seluruh pakaian Nabi Musa ada di atas batu itu. Allah jalankan batu itu, dikejarnya batu itu karena ingin mengambil pakaiannya. Rupanya batu itu melewati Bani Israel yang sedang mandi. Tentu orang-orang menyaksikan Nabi Musa yang telanjang kan begitu. Ternyata tidak ada yang dituduhkan kepada Musa alaihissalam. Baru mereka terdiam. Kalau sekelas Musa saja tidak selamat dari ucapan manusia, bahkan wanita suci Maryam dituduh berzina. Maryam, wanita suci yang tidak pernah keluar dari mihrabnya, kerjanya hanya zikir, ruku, sujud. Tetapi kemudian dia pun tidak lepas dari tuduhan orang-orang kepada Maryam bintu Imran. Dan dikatakan wanita pezina. Sampai hari ini orang-orang Yahudi menganggap Maryam itu wanita pezina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai ada ulama ini seorang ahli kalam, tetapi Syekh Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah telah terkadang mengambil ucapannya hanya untuk menjadikan dalil, menabrakkan satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Ulama ini satu hari dipanggil oleh seorang raja Nasrani. Raja Nasrani ini sesumbar. Dia mengatakan tidak ada yang datang kepadaku kecuali dia harus sujud kepadaku. Akhirnya kemudian ada orang yang mengatakan, wahai sang raja, di sana ada orang yang kalau datang tidak mau sujud. Siapa dia? Maka orang-orang mengatakan Al-Imam Al-Baqillani rahimahullah ta'ala. Kata sang raja, aku bisa membuat dia sujud, katanya. Datangkan dia kepadaku. Akhirnya datang kepada Imam Baqillani supaya dia datang ke sang raja tadi. Sang raja ini cerdas. Satu istana ditutup semuanya, kemudian dikasih lubang kecil di bawah pintu itu yang hanya bisa masuk dengan cara kepalanya dulu. Maksudnya kalau sang raja kemudian berdiri di depan pintu, maka Imam Baqillani itu harus masuk kepalanya dulu dalam posisi sujud. Tapi Imam Baqillani jauh lebih cerdas dibandingkan sang raja. Dia tidak masuk kepalanya dulu, kakinya dulu dia masuk. Kalau kepalanya dulu sujud kan gitu jadinya. Kalau kakinya dulu yang nunggingi jadinya. Cerdasnya Imam Baqillani. Akhirnya kemudian sang raja geleng-geleng kepala. Sampai akhirnya kemudian namanya sang raja Nasrani dikelilingi rahib-rahib, pendeta-pendeta. Imam Baqillani sambil menyapa para pendeta itu dan mengatakan, "Kaifa hal? Kaifa ahwal? Kaifa ahli? Kaifa aulad?" Bagaimana kondisi kalian? Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana keluarga kalian? Bagaimana anak kalian? Kawan, yang namanya pendeta itu tidak kawin. Oh, ditanya keluarga pula. Kemudian mereka marah dan mengatakan, kamu tahu pendeta itu tidak kawin. Akhirnya kemudian Al-Imam Baqillani rahimahullah ta'ala mengatakan, subhanallah, ibu kalian Maryam punya keluarga. Dia ada anak dan dia ada ayah, ada ibu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, sampai akhirnya sang raja pun mengatakan kepada Imam Baqillani, mengatakan, saya dengar agamamu wahai Baqillani, bahwa ummuka, ibumu maksudnya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, dia berzina dengan seorang sahabat. Maksudnya diisyaratkan kepada hadisatul ifki namanya. Dalam Sahih Bukhari itu ada kisah hadisatul ifki. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang mengikuti peperangan bersama Rasul, kemudian tengah malam dia ingin buang hajat, akhirnya dia menjauh dari pasukan. Karena lama disangkanya Aisyah sudah naik ke rumah-rumahan di atas unta itu, kemudian ditinggal sama pasukan.
Tapi Aisyah cerdas, tidak menyusul. Dia tetap di lokasi itu karena dia tahu kalau mereka tahu pasukan itu dia belum ada di kendaraan itu, pasti akan balik lagi. Tapi sayang ketika itu ada seorang sahabat yang ketinggalan, namanya Safwan ibn Mu'attil. Ketika dia melihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena dia kenal, akhirnya kemudian dia turun dari unta, Aisyah suruh naik, kemudian dibawa oleh Safwan ibn Mu'attil. Rupanya lewat kepada orang-orang munafik. Salah satunya Abdullah ibn Sahl ibn Sabah, tokoh munafik Madinah. Dari sinilah cerita tuduhan Aisyah berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Jadi sang raja Nasrani ini mengatakan, saya dengar ibu kalian, maksudnya Aisyah Ummul Mukminin, berzina dengan seorang sahabat. Tapi lihat bagaimana Imam Baqillani mengatakan di hadapan sang raja ini, baik wahai raja, sekarang saya ingin bertanya balik, bagaimana dengan ibu kalian, maksudnya Maryam. Maryam itu punya anak Isa, tapi tak punya suami. Aisyah ibu kami tak punya anak, dia punya suami. Kira-kira yang layak dituduh berzina itu siapa? Ini perempuan punya anak, tak jelas siapa lakinya. Yang satu tak punya anak, jelas lakinya. Kira-kira yang berhak dituduh berzina siapa? Ibu kami atau ibu kalian? Kata Imam Baqillani, tapi saya percaya dan yakin bahwa baik ibu kami Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha atau ibu kalian Maryam bintu Imran, dua-duanya wanita suci. Kalau sekelas Maryam saja dituduh wanita pezina, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu dituduh sebagai pezina, ini wanita-wanita suci, tidak lepas dari ucapan manusia, apalagi kita. Kalau seandainya kemudian kita ini difitnah orang, dibuli orang, dicaci maki orang, kita ini bukan orang suci sesuci Nabi, dikatakan tukang sihir, tukang tenun, pemecah belah dan begitu seterusnya, maka dipastikan siapapun manusianya tidak lepas dari ucapan manusia. Maka di bulan Ramadan jangan pedulikan ucapan manusia. Kalau kita tidak sanggup memaafkan ucapan mereka, maka minimalnya jangan pedulikan mereka. Anggap saja kita tidak kenal dengan mereka. Walaupun umpamanya orang ini mungkin tetangga kita, tapi dia mungkin lisannya setajam silet kepada kita, anggap kita tidak kenal dengan dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, supaya hati kita terjaga dari ibadah. Sebab kalau kita kemudian orang yang tidak suka dengan kita kemudian mengeluarkan kata-kata kotor dengan kita, itu hakikatnya dia punya amarah, dia punya api di dalam dadanya. Biarkan api itu membakarnya, jangan pindahkan api yang ada pada dadanya, dipindahkan pula kepada dada kita. Ini jadi bahaya. Jadi ketika dia mencaci kemudian kita balas mencaci, walaupun dalam Islam tidak ada masalah sebenarnya. Jazaa'us sayyi'ah sayyi'atun mithluha, kata Allah. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita boleh melakukan kejahatan tapi yang sama, jangan berlebih. Contohnya ada orang yang mengatakan kalimat binatang kepada kita, heh babi, heh anjing umpamanya, maka kita boleh membalas dengan kalimat yang sama, kau juga babi, kau juga anjing, titik sampai di sini. Jangan pula kau juga buaya darat, jangan ditambah, karena dia cuma menyebut dua kata saja. Itu kalau harus membalas. Tetapi bagaimanapun memaafkan jauh lebih baik lagi. Tapi yang jelas bahwa orang yang tidak suka dengan kita itu hakikatnya dia tidak punya yang ada pada kita. Kalau dia memiliki yang punya pada diri kita, tidak mungkin dia mencela kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka biarkan ucapan manusia seperti debu, jangan pernah dianggap, supaya makin berkah lagi Ramadan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-hubbu fillah. Usahakan dalam segala hal tanamkan kecintaan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini ketika bermuamalah dengan manusia, kita hanya sebatas maslahat dunia saja. Ketika kemaslahatan itu sudah hilang, terkadang kita tinggalkan orang itu. Contoh saja kita bermuamalah dengan handphone. Terkadang kita berkomunikasi dengan orang itu, intens komunikasi karena ada masalah dunia. Tapi kalau sudah hilang masalah dunianya, tidak diblokir pun mungkin nomor orang itu, ngapain juga, nggak ada manfaatnya lagi. Itu ketika kecintaan kita bukan karena Allah. Tapi kalau kecintaan kita karena Allah, baik urusan dunia sudah selesai atau belum selesai, karena cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terus hubungan silaturahim itu. Dan ini akan menjadi berkah Ramadan kita kalau segala sesuatu itu dinilai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan, afdhalul iman an tuhibba lillahi wa tubghidha lillah wa ta'mal lisanaka fi dzikrillah azza wa jalla. Seafdal-afdalnya keimanan, kata Rasul, engkau mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan engkau terus lisanmu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, hubbul khair lil akharin. Tanamkan kecintaan
berbuat baik kepada manusia. Tanamkan kecintaan berbuat baik kepada manusia. Para ulama mengatakan ada amalan yang paling afdal yang kadang-kadang manusia melupakannya. Padahal amalan ini sangat disanjung oleh Nabi. Bahkan amalan ini dikatakan sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan itu? Jabrul khawatir. Ulama membahasakan dengan kalimat jabrul khawatir. Jabr itu artinya menembel. Al khawatir itu artinya hati-hati manusia. Tembelah hati-hati manusia yang sedang sedih, buat mereka bahagia. Karena begini ikhwan, terkadang saya atau antum sudah lelah kan mengurus anak, mengurus istri, sibuk mencari uang ke sana kemari, kadang-kadang berpeluh, pagi sudah berangkat, sore pula sudah datang. Kadang-kadang kita sudah capek, sudah lelah. Tiba-tiba kemudian ada orang lain menyakiti hati kita, badan kita sudah lelah, makin lelah lagi. Kan ucapan manusia. Coba bayangkan, ada orang-orang yang tidak punya hati menyakiti orang. Badan dia sudah lelah memikirkan keluarga dia, kita pula menyakiti dia. Apa enggak murakkab itu namanya? Sudah kuadrat tuh. Sudah lelah badan dia, lelah pula pikiran dia. Lah ada orang-orang yang tidak tahu diri. Harusnya kita datang kepada orang-orang yang lelah itu, hibur mereka. Maka Nabi SAW sampai mengatakan ketika ditanya seutama-utama amal di sisi Allah, kata Rasul, sururun tudkhiluhu ala qalbil bashar. Kebahagiaan yang kau masukkan ke hati manusia itu sebaik-baik amal. Kalau ada orang sedih, hibur. Kalau ada orang terluka, tembel. Kalau ada orang yang butuh dengan kita, bantu, dan begitu seterusnya. Tentu ya sekemampuan kita. Minimalnya kalaupun kita tidak bisa membantu secara materi, maka kita bisa membantu dengan cara nasihat, menghibur hati dia. Terutama orang-orang yang kemalangan baru terkena musibah, jangan pula ditambah-tambah musibahnya. Karena ini adalah tradisi orang-orang kafir. Lihat ketika Nabi SAW meninggal, salah satu putranya, ada yang mengatakan Qasim, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Ibrahim. Ada orang musyrik namanya Wa'il ibn Sahmi. Wa'il ibn Sahmi ini tiba-tiba kemudian mengatakan qad batara Muhammad, gitu. Muhammad sudah batar. Batar itu artinya terputus. Tidak usah disebut-sebut namanya lagi, karena dia akan hilang itu penyebutannya. Kenapa? Karena orang-orang Arab, ya sampai hari ini bahkan kita juga, keturunan yang akan meneruskan nasab itu kan laki-laki, bukan perempuan. Sehingga kalau anak laki-laki meninggal dunia, artinya tidak ada lagi penerusnya. Jadi Wa'il ibn Sahmi ini mengatakan kepada Rasul SAW di hadapan orang-orang musyrik, sudah jangan pedulikan Muhammad itu. Anak-anak laki-lakinya sudah mati. Qad batara Muhammad. Muhammad sudah terputus lagi, enggak akan lagi disebut-sebut namanya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sya'ni'aka huwal abtar. Yang membenci Muhammad, merekalah yang abtar. Orang-orang musyrik tidak paham bahwa posisi Nabi SAW itu bukan hanya sekedar anak bagi anak-anaknya sendiri, tapi dia adalah bapak bagi seluruh umatnya. Makanya istri-istri Rasul disebut ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Artinya Rasul bapaknya orang-orang yang beriman. Wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukan hanya bapak bagi orang-orang tertentu saja, tapi dia bapak bagi semuanya, karena dia seorang Rasul dan penutup para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang keempat. Yang kelima, silaturahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan laisal wasil bil mukafa, walakin al wasil alladhi idza qata'aka wasalahu. Orang yang silaturahim bukan orang yang ketika dia menyambung ada niat barter. Pamannya ada orang yang kita punya kerabat, saudara atau kawan. Kenapa kau tak telepon saya? Kau aja tak telepon saya kok. Ngapain saya telepon kamu? Kenapa kau tak datang? Kamu aja tak datang. Ada orang yang silaturahim itu dengan sistem barter. Kalau kau telepon, kau telepon. Kalau kau SMS, kau SMS. Kalau kau datang bawa rantang, kau datang bawa baskom. Kalau kau datang bawa buah-buahan, aku pun datang. Itu bukan silaturahim. Tapi kata Nabi SAW, silaturahim itu ketika di antara saudara kita memutus hubungan dengan kita, kita berusaha menyambungnya. Itu silaturahim. Maka ini juga kalau Ramadan ingin menjadi berkah, perbanyak silaturahim. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan adanya alat komunikasi. Kemudian yang keenam, la taghdab. Dan ini sudah saya bahas kemarin. Jangan mudah emosi, jangan mudah marah.
Karena orang yang mudah marah itu hakikatnya dia tidak bisa menguasai dirinya. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, laisya syadid bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang kuat, orang yang kekar itu bukan ahli gulat, bukan kalau dia kelahi menang terus, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dan menguasai hawa nafsunya. Sebab kalau seandainya hawa nafsu sudah dikuasai dengan amarah, ikhwan, maka setiap kekejian dan keburukan ada pada dia. Lihat akibat orang marah, bisa mencaci, memaki, memukul, bahkan bisa membunuh. Naudzubillah. Ini yang keenam. Yang ketujuh, tarkul kadzib, jauhi dusta. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena ulama mengatakan orang yang berpuasa dan dia masih berdusta, maka pahalanya akan hilang. Apalagi Nabi SAW sampai mengatakan, iyyakum wal kadziba, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilal nar. Hati-hati kalian jangan berdusta, karena dusta itu akan menjerumuskan kepada kekejian, dan kekejian itu pasti menjerumuskan orangnya ke neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra fil kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Orang kalau lisannya terus berdusta, karena kalau orang sudah berdusta satu kali maka akan melahirkan dusta-dusta yang lainnya. Makanya kenapa Rasul kalau dalam sholat itu sampai berlindung sebelum salam dari 4 perkara kan? Salah satunya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Setelah berlindung dari azab jahannam, kemudian azab fitnah mahya wal mamat, kemudian fitnah dajjal, dalam riwayat wa a'udzubika minal ma'tham wal maghram, dan aku berlindung dari ma'tham perbuatan dosa dan maghram dikuasai hutang. Salah satu istri Nabi SAW, Ummu Salamah, mengatakan, atau dalam riwayat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau ini selalu berlindung dari ma'tham dan maghram? Apa engkau banyak hutang sehingga terus berlindung jangan dikuasai hutang? Maka Nabi SAW mengatakan, bukan begitu. Karena orang kalau sudah suka berhutang, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf, kata Rasul. Orang kalau suka berhutang dan tidak mau bayar, pasti kalau dia ngomong dusta, atau kalau dia berjanji pasti diingkari. Lihat orang-orang yang hutang tuh kan, dia tak sanggup bayar, pasti ngeles ya. Kapan bayar? Besok datang lagi. Kapan bayar? Minggu depan bisa enggak? Itu kan dusta tuh namanya. Sudah dusta mengingkari janji kan begitu. Makanya istilah para ulama, orang yang berhutang itu dia bingung di malam hari dan hilang di siang hari. Pasti itu. Orang kalau banyak hutang, malam dia bingung, siang dia hilang. Karena hilang dicari orang, debt collector, hilang dia. Kan itu. Malam dia stres. Itulah orang punya hutang. Orang kalau sudah berdusta satu kali, dia akan melahirkan dusta-dusta yang lainnya. Dan kalau itu terjadi hatta yuktaba indallahi kadzdzab, maka dusta sudah menjadi kebiasaan, karena sudah distempel pendusta di jidatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka yang nomor 7, tarkul kadzib, usahakan hindarkan dusta. Kemudian yang nomor 8, ghaddul basar, senantiasa kita menundukkan pandangan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa ghaddul basar itu bukan hanya menundukkan pandangan dari aurat wanita, bukan hanya itu saja, tapi ghaddul basar juga menundukkan pandangan dari syahwat. Yang pertama tentu menundukkan pandangan dari aurat, dan kayaknya susah kita ini untuk menundukkan pandangan dari aurat manusia kan. Tidak di alam nyata, sekarang di alam medsos pula kan begitu. Setiap nengok YouTube iklan itu pula yang keluar. Kadang-kadang gambar-gambar yang tidak senonoh itu pula yang keluar. Padahal tidak ada faedah. Coba bayangkan betapa banyak di bulan Ramadan itu orang menghabiskan di depan handphone bukan untuk mengaji atau membaca artikel Islam atau melihat YouTube ngaji kan gitu. Yang ditengok lain pula. Satu hari dihabiskan hanya untuk menonton YouTube. Coba hilang faedah bulan Ramadan akhirnya. Ini di alam handphone kan, di alam nyata mau kemana, mau ke mall, ke pasar, di jalan, pasti kita nengok orang. Maka usahakan untuk ghaddul basar. Atau kata Syekhul Islam, ghaddul basar juga an mahallis syahwat, dari tempat-tempat yang membangkitkan syahwat. Syahwat ini macam-macam, ada syahwat dunia. Makanya ghaddul basar ini bukan hanya sekedar itu saja, termasuk juga ghaddul basar an buyutin nas, ghaddul basar dari pandangan kepada rumah-rumah manusia ataupun kepada harta-harta manusia. Sebab itu akan melahirkan hasad. Kenapa saya punya mobil saya tidak? Kenapa kok rumahnya makin bagus saya tidak? Kenapa begini-begini? Melahirkan hasad. Makanya Rasul mengatakan apa? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la yanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajrar alla tajra nikmatallahi alaihi. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Capek lihat ke atas.
Lama-lama putus leher kita kalau lihat ke atas itu, ikhwan. Tetapi ingat kaidah ini, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hanya berlaku dalam urusan dunia dan tidak berlaku dalam urusan agama. Melihat ke bawah ini hanya berlaku dalam urusan dunia, tidak berlaku dalam urusan agama. Pamannya ada orang yang sholat seminggu sekali, alasannya apa? Masih mending saya, itu setahun sekali saja itu. Bukan begitu, ya. Urusan akhirat tidak masuk kaidah ini. Tapi kaidah ini urusan dunia. Maksudnya kalau kita melihat orang kaya atau bergaul dengan orang kaya, ini akan mengakibatkan kotor hati. Lama-lama masuk hasad. Dan kalau sudah masuk hasad, apa kata para ulama? Halakal hasid qabla al-mahsud. Halakal hasid qabla al-mahsud. Di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid atau Umar bin Abdul Aziz, antara dua ini saya lupa. Jadi sang khalifah ini, dia kenal dengan seorang Badui, Arab Badui, dekat dengan Arab Badui. Karena Arab Badui ini, yang satu ini dia ahli syair. Jadi sang khalifah suka kalau ketemu orang yang Arab Badui yang satu ini. Kadang-kadang disuruh untuk melantunkan syair. Bahkan terkadang saking sukanya duduk di sampingnya. Jadi ada satu menteri hasad hatinya dan mengatakan, aku sudah lama jadi menteri khalifah, katanya. Gak pernah aku didudukkan di samping khalifah, katanya. Itu si Badui pulahnya gara-gara pandai bersyair, katanya. Kok bisa dia didudukkan di samping khalifah? Hasad. Akhirnya kemudian dia membuat khina, membuat makar. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak makan si Arab Badui ini. Jadi ketika sang khalifah menyuruh dia untuk memanggilnya karena ingin mendengar suara syairnya, sebelum menghadap khalifah diajak makan di rumahnya. Dikasih makan enak-enak, tapi makanan yang dikasih itu rata-rata baunya tidak enak. Makannya enak tapi baunya tak enak. Mungkin kalau zaman sekarang makan pete, makan jengkol kan enak tuh, tapi baunya tak enak kan, begitu ya. Akhirnya sudah kenyang dan siap menghadap khalifah, sang menteri mendahului si Badui ini kepada khalifah dan mengatakan, ya khalifah, tahu nggak si Badui itu, katanya. Ada apa sang khalifah? Dia mengatakan bahwa mulut sang khalifah itu tidak sedap, mengeluarkan bau. Marah sang khalifah, disangka nggak pernah sikat gigi mungkin. Marah sang khalifah ini kan, gitu. Kurang ngajar si Badui itu, awas saja kalau dia datang, katanya. Akhirnya ketika datang si Badui ini, karena dia kan bau mulutnya, habis makan loh, kenapa aku tadi makan bau mulutnya? Jadi dia ngomong di hadapan khalifah sambil nutup mulut kan itu, karena takut baunya kecium sang khalifah. Kata sang khalifah, betul lah, kenapa dia tutup hidung, katanya. Kurang aja, berarti betul dia orang itu mengatakan seperti itu. Coba gini. Akhirnya apa? Sang khalifah mengatakan, pengawal sini, ambil pena dan kertas, katanya. Diambil pena kertas, isinya apa? Sesampainya surat ini, rupanya surat ini disampaikan ke tukang jagal, tukang penggal leher. Sesampainya surat ini, penggal leher orang ini, karena dia sudah menghina khalifah. Kemudian dilipat, dikasihkan sang Badui ini. Kamu kasihkan kepada orang namanya ini. Dia tidak tahu kalau itu tukang jagal tuh. Sang menteri dari pintu, geleng-geleng dia. Dia tidak tahu isi surat itu. Memanglah untung, katanya si Badui itu. Padahal saya sudah buat makar, dikasih pula surat, pasti isinya akan dikasih emas, katanya. Ini pasti emas isinya itu, pasti disuruh ngambil emas. Jadi si Badui keluar pintu, dihadang sang menteri. Tunggu dulu, bagaimana kalau surat itu aku yang antar, katanya. Bagaimana kalau surat itu aku yang antar, katanya. Kata si Badui, alhamdulillah, katanya, aku sangat senang sekali. Ambillah surat ini, katanya. Diantar surat ini. Siapa yang dipenggal? Sang menteri. Halakal hasid qabla al-mahsud. Terkadang orang yang hasad itu lebih hancur dibandingkan yang dihasadi. Dia tetangganya bangun rumah, tensi naik. Tingkat 2 makin naik lagi. Besoknya tetangganya beli mobil kan itu, tensi makin naik. Dia naik mobil, ini pula naik ambulan kan itu. Jadi kadang-kadang ikhwatu fiddin, orang yang hasad itu luar biasa. Jadi intinya bahwa ghaddul basar, menundukkan pandangan bukan hanya kepada aurat saja, tetapi juga ghaddul basar kepada harta manusia, supaya kita menjadi orang yang zuhud, orang yang warang. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, kata para ulama, jika Ramadan ingin semakin berkah adalah zikrul mauti. Dan ini sudah saya jelaskan, senantiasa mengingat kematian. Dan yang terakhir, waktu sudah jam 6, adalah memperbanyak doa. Perbanyak doa, karena doa adalah pembawa berkah. Berdoalah di waktu-waktu iftar, di sepertiga malam, di waktu setelah subuh sampai terbit matahari, karena 3 waktu ini adalah waktu berkah. Bahkan ada hadis yang mengatakan, sepanjang kita berpuasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, maka waktu yang terbentang panjang ini dari pagi sampai sore adalah waktu istijab doa. Karena orang berpuasa kalau berdoa pasti mustajab.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.